Jangan takut, jin itu lemah. Inna kaida syaiton kana dha'ifa. Setan yang ngesot tadi itu lemah, kecil dia. Bacain ayat kursi aja kebakar, dia dengar azan aja lari, kecil. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi SAW sabda dalam hadis riwayat Ahmad dari Al-Bara bin Azib, istaizu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Marratain aw thalathan. Nabi ulangi 2 sampai 3 kali. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Sesukses apapun kita di dunia, mau jadi rektor, mau jadi presiden, kalau dikubur disiksa enak tidak Pak Rektor? Enggak enak ya. Meskipun di dunia kita enggak dikenal, di dunia kita hidupnya apa adanya, tapi di kuburan hidup kita enak, selamat, di akhirat selamat. Nah, itulah sukses yang sejati. Jadi materi kita ini materi sukses yang sejati. Dan tentu yang kita harapkan bahagia dunia, bahagia akhirat gitu. Di dunia enak, di akhirat enak. Tsumma qala, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, innal abdal mu'min, seorang hamba yang beriman. Nah, beriman ini maksudnya, kalau di kampus kita ini, saya menulis buku kuliah akidah itu, rukun iman yang 6 itu, 1 semester itu dibahas di kelas. Iman kepada Allah, ya. Rukun iman yang 6 itu benar. Iman kepada Allah, mengimani wujudnya Allah, mengimani ya rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, mengimani asma wa sifatnya Allah. Pokoknya imannya benar gitu. Ketika iman kita benar, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika detik-detik akan dicabut nyawa kita di dunia ini, dan pasti kita alami nih. Wa iqbalin minal akhirah, kita akan masuk negeri akhirat. Nazala ilaihi malaikatun, maka akan turut banyak malaikat minas sama, dari langit, bidul wujuh, mukanya itu putih berseri, karena yang akan dicabut ini orang yang beriman, enggak syirik. Karena wujuhahum as-samsu, wajahnya para malaikat ini seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, para malaikat ini membawa kain kapan dari sorga, minyak wangi dari sorga. Kemudian duduk di sekitaran orang yang akan meninggal ini. Wa yaji'u malakul maut. Siapa nama malaikat pencabut nyawa jemaah? Siapa Pak Mil? Lupa. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Siapa? Israel. Ya. Ya? Israel. Ya. Itu di Al-Quran nggak ada nama itu. Nama itu di hadis juga nggak ada. Itu Israiliyat itu. Nah, kita ini akademisi ya, harus, apalagi udah banyak doktor di sini.
Jadi yang ada namanya dalam Quran dan Sunnah itu Malakul Maut namanya itu. Malakul Maut itu namanya. Nah, yang nama yang tadi kita sebut itu Israiliyat itu. Ya. Malakul Maut. Maka di hadis ini disebut wayaji'u malakul maut, dan datanglah malakul maut. Nah, kalau malak itu satu malaikat, kalau malaikah banyak malaikat. Malakul maut itu datang alaihi salam. Hatta yajlisa inda ra'sih, duduk di dekat kepala orang yang akan meninggal ini. Itu. Maka ketika orang akan meninggal dunia, itu kita datang mentalkin. Jadi ditalkin itu sebelum meninggal. Dibisikin dia, la ilaha illallah. Nah, makanya kan kembali ke innal abdal mu'min. Nah, supaya dia mukminnya ya, dia paham makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah. Mukminnya itu bagus ketika akan dicabut nyawanya itu. Maka usahakan yang datang ketika kita akan meninggal itu orang-orang baik. Saya tanya jemaah sedikit sebelum saya lanjutkan hadisnya. Siapa nama paman Nabi yang banyak membela Nabi tapi enggak mau masuk Islam? Abu Thalib. Oke. Ketika Abu Thalib sakaratul maut akan meninggal dunia, Nabi datang. Lalu Nabi kasih nasihat ini Abu Thalib. Abu Thalib, baca syahadat. Nanti di akhirat saya ada alasan membela kamu, paman. Lah ternyata di situ hadir juga Abu Jahal. Ikut nalkin juga Abu Jahal. Abu Thalib, masa sih dia tinggalin agama Papu Baluk sih dia? Pacuan Abu Thalib. Hanya Abu Thalib ikut Abu Jahal. Hanya enggak mau masuk Islam, mati kafir. Apa pelajaran di sini? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Kita berteman itu pilih-pilih. Jadi Abu Thalib ini terlalu supel, terlalu luas pergaulannya. Kelompok putih ikut dia. Kelompok hitam ikut juga. Pas mau meninggal semua temannya datang. Jadi Nabi datang, Abu Jahal juga datang gitu. Jelas cuma? Nah, maka sekarang mulai cek grup WA kita. Ada grup WA yang kalau kita baca nambah ilmu, biarin. Nambah iman, biarin. Kalau nambah dosa, keluar. Kalau nggak enak keluar ya arsipkan gitu, nggak usah dibaca. Iya, terlalu luas. Sekarang umur kita pendek, 40, 50, 60 tahun tuh cepat itu. Jangan buang-buang waktu dengan ya. Ada orang kalau kita lihat mukanya itu kita ingat akhirat. Nggak usah ngomong, baru lihat mukanya, oh akhirat sudah ini gitu. Ada yang begitu. Nah, kita selektif memilih teman, memilih kawan ya, yang manfaat buat dunia kita, manfaat buat akhirat kita. Kemudian ketika malakul maut ini akan mencabut nyawa orang beriman ini, dia mengatakan, "Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ukhruji, keluarlah kamu. Ila maghfiratim minallah, menuju ampunan Allah, waridwan, dan menuju ridhonya Allah." Senang dia. Disuruh keluar menuju ampunan Allah, menuju ridhonya Allah. Senang, maka dia keluar dengan mudah, dengan senang. Lalu dikapani dengan kain kapan dari sorga tadi, dikasih minyak wangi, lalu dibawa ke langit. Langit pertama, langit dua, tiga, empat, sampai langit ketujuh. Dibawa dia. Ya. Qala fayas'adun, dibawa dia. Fayas'adun nabiha, dibawa ke langit. Fala yamurun ala mala'im minal malaikah. Para malaikat yang ada di langit itu, dia mencium, ini kok rohnya bagus sekali baunya ini. Ya. Ma hadhiruhut thayyibah, ini ruhnya siapa ini?
Bagus sekali baunya ini. Indah sekali. Ini ruhnya siapa ini? Itu para malaikat. Ya. Bertanya di sana. Fayaqulun fulan ibnu fulan. Ya. Oh, ini ruhnya fulan bin fulan. Itu disebut nama kita. Singkat cerita, ya, keluar suara, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah kitab hambaku ini di tulisan catatan hambaku ini di sebuah kitab yang bernama Illiyin. Wa aiduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari bumi itu aku ciptakan manusia. Wa fiha uiduhum, ke bumi pula aku kembalikan dia. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi itu kubangkitkan dia nanti. Lalu dikembalikan dia. Fayatihi malakan, lalu datanglah dua malaikat. Fayujlisanihi, didudukkan dia. Fayakulani lahu, lalu ditanya dia oleh dua malaikat itu. Man rabbuka, yang pertama ditanya adalah Rob kamu siapa? Tauhid kita yang ditanya nomor satu. Tentang Allah yang ditanya nomor satu. Maka pelajari ilmu tauhid jemaah, supaya kita bisa selamat di kuburan nanti. Tentang Allah, siapa Allah itu, di mana Allah itu, bagaimana Allah itu, sifat-sifatnya bagaimana. Itu yang pertama ditanya, man rabbuka, Rabb kamu siapa? Karena hamba ini hamba yang bertauhid. Dia mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya Allah. Fayaqulani, dua malaikat itu mengatakan madinuk, agama kamu apa? Nah, karena di dunia ini dia beragama tenanan. Beragama itu enggak main-main. Ada yang bilang, jangan terlalu fanatik beragama. Yuk, harus kita fanatik, jadi ketuaan lemak lek kuburan. Harus kita beragama itu kafah, serius beragama. Ditanya nanti, maka dia mantap mengatakan diniyal Islam, agama saya Islam. Lalu ditanya lagi, ma hadzal rajul allazi bu'itsa fikum, siapa yang diutus kepadamu itu? Ya, laki-laki yang diutus kepadamu. Dia mengatakan Rasulullah, karena kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma amaluk, amal kamu apa? Qara'tu kitab Allah wa amantu bih. Oh, saya sibukkan diri saya sama Al-Quran. Saya baca Quran, saya hafalkan Quran, saya pahami Al-Quran dan saya amalkan Al-Quran. Fayunadi munadim minas sama, lalu keluarlah suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku benar. Fafrisuhu minal jannah, ambilkan dia pakaian, ambilkan dia tempat tidur dari sorga. Sudah masuk surga belum jemaah? Sampai titik ini kan cerita nih dalam hadis. Sampai titik ini sudah masuk surga belum? Belum. Karena kan tunggu dibangkitkan dulu. Kumpul dulu di padang mahsyar, melewati sirat. Kalau di alam barzakh baru diambilkan kasur dari surga. Kalah, spring bed di rumah itu kalah. Kasur dari sorga. Walbisuhu minal jannah, ambilkan dia pakaian dari sorga. Kasurnya dari sorga, pakaiannya dari sorga. Ya Allah. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dia pintu menuju sorga. Jadi baru dibukain pintu sorga. Dia lihat dari jauh. Pintu sorga dibukain. Kemudian fayatihi min rauhiha wa tibiha, lalu datanglah angin sorga itu. Ya Allah jemaah, ya sudah dapat kasur dari sorga, pakaian dari sorga, kemudian datang angin sorga. Ya Allah, kalah itu sembalun, itu kalah. Kebayang kita nginep di villa sembalun, ya kasurnya sembalun, kemudian ya
Angin sembalun, ya Allah. Kangen saya sama sembalun. 40 hari di Mekah itu, hawa sembalun itu ngangeni. Ya Allah. Enak. Istirahat di sana dari penatnya dunia. Di sana kita istirahat. Sana istirahat itu di sana. Dan jangan dikira itu jauh jemaah. Jangan dikira jauh. Bisa jadi nanti ba'da zuhur sudah sampai sana. Bisa jadi. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, kita ini terlalu panjang angan-angan kita ini. Marah idap tu belo doang umur. Ya, jangan. Saya sahabat saya masih bajang, tengker, gagah, tiba-tiba di SMS meninggal dunia. Sekarang di kampung saya juga begitu. Ada teman saya masih adik kelas saya, teman silat saya dulu. Kemarin dimakamkan itu, ya Allah. Dunia ini memang sulit ditebak itu. Ya, sulit ditebak. Ini yang kita sering lupa. Orang kalau banyak ingat akhirat, banyak ingat mati, itu efeknya dia kalau ngomong hati-hati, kalau bersikap hati-hati. Sehingga bagus dia, muamalahnya bagus. Lagu lamun dunia doang isi otak, isi hati kita, itu yang bikin kita kurang ngerem gitu. Kemudian wa yufsahu lahu fi qabri madda basari, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ya Allah. Sejauh mata memandang itu luasnya kayak apa Pak Amin? Ini kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Ya udah, diambilkan pakaian dari sorga, kasur dari sorga, angin sorga, sejauh mata memandang dia lihat. Ya Allah, kurang sekik nih Pak Doktor Tuan Guru Haji Zainuddin, kurang sekik. Kasur solah, angin bagus, lagu kancen nane. Bagaimanapun bagusnya kasur kita, daerah kancen lain hidup. Ya kita kalau piknik ke Sembalun sendiri lain. Paling enak bawa istri. Paling enak bawa istri. Nah, makanya lihat hadisnya ini. Lihat hadisnya. Anak kancen delik kuburan Tuan Guru. Wa ya'tihi rajulun. Nah, datanglah tiba-tiba pendamping hidup. Hasanul wajhi, wajahnya itu indah sekali, ya Allah. Wajahnya itu indah sekali. Sudah kasurnya bagus, anginnya angin sorga, pakaiannya bagus, datang pendamping, wajahnya ya Allah. Betah kita di alam barzah itu, lihat mukanya aja, wah, betah kita. Betah, nggak mau turun kasur sudah itu. Betah. Hasanul siap, pakaiannya ya Allah bagus sekali. Pakaiannya ya Allah bagus. Kalau nggak ada anak kecil dan nggak direkam ini, saya rincikan dia bagusnya pakaian pasangan itu. Saya rincikan itu. Biar terasa hidup itu suasananya itu. Nah, tapi etika komunikasi publik kan dikanggu. Pokoknya bayangkan sendiri sudah. Ya. Hasanul wajhi, mukanya cakep. Hasanul siap, pakaiannya juga keren. Kadang ada mukanya bagus, pakaiannya lengek. Jadi dia agak kurang jadinya itu. Ini udah cakep, pakaiannya cakep lagi. La ilallah. Satu lagi aja. Lamun daerah Ambon kurang. Ingat tapi kurang Ambon, kurang juga. Maka lihat hadisnya. Thayyibur rih. Thayyibur rih, baunya wangi lagi ya Allah. Coba. Sudah. Ya. Kembangkan sendiri sudah itu. Mukanya cakep, pakaiannya bagus, baunya wangi lagi, kasurnya bagus lagi. Ya Allah. Fayaqul absir billadhi yasuruk, dan seterusnya. Singkat cerita, dia bertanya, man anta, kamu ini siapa?
Man anta, kamu ini siapa? Cek. Lalu pendamping tadi mengatakan, ana amaluka soleh. Saya amal solehmu waktu hidup di dunia. Ini kayaknya ada yang kencengin volumenya. Ya, cek. Oke, terima kasih Pak Sigit. Dia tanya, man anta? Saya si Deni. Kamu siapa? Kok cakep sekali mukamu? Pakaianmu kok bagus sekali, baumu kok indah sekali. Siapa kamu ini? Dia mengatakan, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu waktu hidup di dunia. Di situ kita istirahat, Pak Amil, dari penatnya dunia ini. Di situ kita istirahat. Siapa kamu ini? Ana amaluka soleh. Saya amal solehmu waktu hidup di dunia. Dan amalan kita dikatakan soleh itu syaratnya 2. Biar jadi cakep nanti di alam barzah itu. Kalau enggak soleh, lain dateng. Nanti kita lihat hadis berikutnya. Nanti mukanya jelek, baunya busuk, ya kancen tuh. Amalan kita dikatakan soleh, syaratnya 2. Syaratnya 2. Yang pertama, ya, ikhlas. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu bukan amal soleh. Amalan yang ikhlas itu yang kita temukan seperti ini di akhirat nanti. Maka waktu saya diamanahi kemarin di tenda di Arafah untuk membaca khutbah Arafah, ketika wukuf di Arafah, saya sampaikan kepada jemaah haji itu keutamaan haji. Laisa jazaun illal jannah. Haji itu enggak ada balasannya kecuali surga. Pulang haji kalau benar, ya, itu seperti baru dilahirkan ibunya. Itu ada hadisnya semua itu. Tapi ingat jemaah, saya bilang, itu akan kita dapatkan kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita hanya dapat capek. Kalau tidak ikhlas, kita hanya buang-buang waktu menanti puluhan tahun. Kalau tidak ikhlas, kita hanya buang-buang uang puluhan juta. Kalau tidak ikhlas, kita hanya capek, panas, lelah. Paksa hati kita agar ikhlas. Minta sama Allah agar kita diberikan keikhlasan. Yuk, kasihan jemaah, datang jauh-jauh ngantri puluhan tahun. Kalau enggak ikhlas, cuma dapat capek. Maka ngaji itu jemaah, pengajian itu, kita cari itu barokahnya. Enggak cuman ngaji. Kadang ada sebagian kita ngaji puluhan tahun kita ngaji, tapi tidak merubah akhlak kita, tidak merubah ibadah kita, tidak membuat kita makin takut kepada Allah. Kenapa? Karena ada yang konslet di situ, tidak berkah kajiannya itu. Gimana supaya berkah? Perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Apa adab dalam menuntut ilmu? 1, ikhlas. Ustadznya harus ikhlas, jemaahnya harus ikhlas. Kalau dua-duanya ikhlas, baru dia berkah ilmu itu. Kita ngaji puluhan tahun itu kayak sekedar rutinitas saja. Sekedar seremonial saja. Sekarang coba usahakan kita ikhlaskan hati kita. Saya datang ke sini memang mencari ilmu gitu. Bukan sekedar absen, tapi cari ilmu. Biar kita menikmati. Yang kedua, waktu corona kemarin, Doktor Tuan Guru Haji Zainuddin, kita kuliahnya pakai apa? Pakai Zoom ya. Waktu saya ngajar kuliah pakai Zoom ya, itu saya mandi.
Habis mandi pakai pakaian setil. Kayak gini sudah setil. Terus pakai parfum. Lalu saya buka Zoom. Terus mahasiswa kan ada yang ngusil, Pak setil sekali Pak. Oh iya, nggak cuma setil, saya mandi dan pakai parfum. Ketawa mahasiswa di Zoom itu. Kan online Pak, kenapa pakai parfum katanya. Saya bilang, ini adab saya, ini cara saya menghormati ilmu. Agar ilmu yang Bapak ajarkan manfaat untuk kalian. Begini cara kita menghormati ilmu. Saya gituin mahasiswa. Setelah itu kan baru agak rapi mahasiswa itu. Karena kepake Zoom itu yang di kamar mandi, ada yang sambil berselimut, macam ruan mahasiswa. Akhirnya ketika dosennya agak setil dikit, lebih setil dia jadinya. Begitu. Kita ini akademisi, kampus, ya. Adab-adab itu perlu diperhatikan. Maka kita jadikan satu mata kuliah semester 3. Akhlak itu, adab itu. Berapa menit lagi nih Kak Tuhan? Jam lagi. Ya. Biar enggak salah paham loh. 10 Muharram Ustadz kok ada gelas? Ya kosong isin ya. Kosong. Kosong. Yuk. Kosong. Makanya akhirnya saya turunin. Lanjut sekedik jemaah. Sebelum saya lanjutkan, sebetulnya panitia itu nge-SMS saya, Ustaz, isi pengajian tentang pengurusan jenazah. Nah, itu pengurusan jenazah itu bagus, ya, bagus, bagus. Ini mukodimahnya ini, itu bagus. Cuman saya sarankan nanti pengurusan jenazah bukan dalam bentuk kajian umum seperti ini. Jadi nanti saya sampaikan materinya sekitar 15 menit. Kemudian saya contohkan prakteknya. Jadi fayatihi min hariha wasamumiha. Datang panasnya neraka menghantam wajahnya ya Allah. Lalu disempitkan kuburannya sampai hatta tahtalifa fihi adlauhu. Tulang rusuknya yang kanan sama yang kiri itu ketemu. Sakit dia. Kemudian datang pendamping hidup, wayatihi rajulun qabihul wajhi, mukanya buruk sekali, qabihus siyab, bajunya jelek sekali, muntinur rih, baunya busuk sekali. Sudah kasurnya dari neraka, pakaiannya dari neraka, angin neraka datang panas, lelah, capek. Kemudian kuburannya dihimpit lagi. Waduh. Bayangkan jemaah. Sudah panas, berhimpitan lagi, panas lagi ya Allah. Padahal di dunia ya, kantornya besar, ber-AC lagi. Kamarnya besar, ber-AC. Jangan sampai kita ngalami ini. Di kuburan sempit, kemudian panas. Enggak cuman itu, ya. Datang pendamping mukanya jelek, baunya busuk. Lalu dia tanya, ya, man anta, siapa kamu ini? Dia mengatakan, ana amalukal khabis, saya amal jelekmu waktu hidup di dunia. Maka di Al-Quran surah Al-Mu'minun disebutkan, ya, hatta iza ja'a ahadahumul maut, ketika manusia itu mati, qala dia minta Rabbi irji'uni, Allah kembalikan aku ke dunia. Coba, kenapa orang mati minta balik lagi ke dunia? Ini Al-Quran nih, Al-Mu'minun. Hatta iza ja'a ahadahumul maut, ketika kematian datang kepadanya, qala dia mengatakan Rabbi irji'uni, Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli. Kenapa mati? Cek baterainya mati, habis ya? Salah, oh. Ya. Siap. Cek.
Cek. Ini baterai atau enggak baterainya? Nah. Orang yang mati minta balik ke dunia. Perhatikan jemaah ayatnya ini. Kelihatan enggak ya? Ya. La'alli a'malu solihan, agar saya bisa beramal soleh. Oh, lupa saya. Pas di sini diingetin lagi. Amalan itu dikatakan soleh, satu ikhlas, dua ittiba sesuai tuntunan Nabi, baru dikatakan soleh amalan itu. Jadi dia ingin hidup agar bisa beramal soleh. Orang meninggal nih, Allah hidupin saya kembali ke dunia. Bukan untuk cari dunia, bukan. Agar saya bisa beramal soleh. Lihat jawaban Allah Ta'ala. Coba lihat. Allah mengatakan kalla. Ndek bau. Kalla. Sekali-kali tidak. Gak bisa. Mati kok minta hidup lagi. Gak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong itu alasanmu saja. Itu mau balik lagi beramal soleh. Paling kalau dihidupin nakal lagi. Nah, coba lihat. Wa mi wara'ahum barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di hadapannya itu ada barzakh, dinding pembatas sampai hari dia dibangkitkan. Nah, menurut ayat ini jemaah, ya, menurut ayat ini orang yang sudah mati nggak bisa kembali lagi ke dunia. Jelas? Ini akidah nih. Menurut ayat ini, orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa balik lagi ke dunia. Jelas? Jadi hantu itu ndek nehara. Hantu itu nggak ada. Ini akidah. Nggak ada. Waktu saya kecil itu dulu ada film si manis dari jembatan Ancol loh, nih. Terus udah mati jalan-jalan dia di mall. Enak banget mati terus jalan-jalan. Ya, nggak ada. Terus mati jadi pocong gentayangan. Nggak ada. Dalam Islam itu nggak ada. Nggak ada. Hantu kan orang mati balik lagi itu hantu. Kalau jin ada, ada di Al-Quran surah Al-Jin, ya. Bedakan antara hantu dan jin. Beda itu. Hantu, definisi orang awam adalah orang sudah mati, guntoyangan jadi hantu. Itu enggak ada. Ini akidah ini Al-Quran ini. Enak banget. Ya, udah mati terus balik lagi cekek-cekek orang. Ngapain ada cekek-cekek orang yang sedang disidang di alam barzakh? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, sedang ditanya kok. Balik mau balas dendam gimana? Dibohongin kita sama TV itu. Film-film hantu itu paling laku di tempat kita itu. Ya Allah. Saya perhatikan film orang Jepang itu sekian puluh tahun ke depan. Alat-alat Doraemon itu banyak jadi kenyataan itu. Banyak jadi kenyataan. Mungkin suatu saat nanti kita kuliah pakai baling-baling bambu mungkin. Tapi cuman bukan baling-baling bambu di kepala, mungkin pakai tas ransel bisa terbang gitu. Saya bayangkan langsung masuk ruangan. Jadi kalau Jepang tuh buat film sekian puluh tahun ke depan. Kita ini filmnya tuh sekian puluh tahun ke belakang. Mak Lampir, Nyi Blorong, pokoknya yang suster ngesot. Kalau ketemu suster ngesot, ya, tendang dia. Suruh kuliah di Muhammadiyah. Tahun 2025 masih ngesot, gak ada kerjaan itu. Jangan takut, jin itu lemah. Inna kaida syaiton kana dha'ifa. Setan yang ngesot tadi itu lemah, kecil dia. Bacain ayat kursi aja kebakar, dia dengar azan aja lari, kecil. Kenapa kita takut sama hantu? Kebanyakan nonton TV.
Di TV dia bisa nyekek orang, bisa jadi ular. Kalau betul bisa jadi ular, nggak mungkin kita dijajah 350 tahun sama Belanda, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Kalau betul itu mak lampir itu ada itu. Karena begitu Belanda datang, mak lampir juga warga negara Indonesia itu. Nggak sudi negaranya dijajah, pasti muncul dia, hilang orang. Betul tidak? Ya kita ini akademisi, harus berpikir logis. Iya, kalau betul sakti itu, company-company itu habis sama mak lampir itu. Gitu. Betul saya jahat, tapi ini warga negara Indonesia, kamu mau ganggu, dia bela itu. Nah, kok jadi ke sana pengajiannya ya? Sebentar lagi. 5 menit lagi sudah. 5 menit lagi ya. Oke, katakan. Siap. Saya sih senang ceramah panjang-panjang, cuman wajahnya jemaah ini sudah lapah ini. Lapah. Kalau lapah itu jangan dilanjutin, bahaya. Oh iya, pada puasa lupa saya. Lupa. Baik, yang terakhir jemaah. Sekarang kan Muharram nih. Muharram. Jadi kita udah masuk tahun baru. Artinya usia kita ini sudah, kalau dihitung dari bawah nambah usia kita. Kalau dihitung dari atas, ajal kita ini makin dekat. Makin dekat. Ya. Makin dekat ajal kita. Sisa hidup kita ini makin dekat. Maka jemaah kita harus banyak introspeksi diri, muhasabah diri. Ya. Allah Ta'ala bermanikan dalam surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, takwalah, taatlah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri sibuk introspeksi diri masing-masing, apa bekal yang sudah saya siapin untuk menghadapi akhirat, menghadapi hari esok. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum dihisab di akhirat nanti. Di awal tahun kita hitung diri kita. Enggak usah cari aib orang lain. Wah, aib diri kita aja banyak sekali. Kita ini dihormati orang karena Allah sembunyikan aib kita. Betul tidak? Betul tidak? Ada yang enggak punya dosa angkat tangan. Saya kasih jam ini. Yang nggak punya dosa angkat tangan. Nah, tuh kan, berdosa doang. Sida Pak Ustaz tu ni, kita Ustaz belek dosen masih parang. Jadi Ustaz teduk-teduk, ya. Justru yang sering tampil itu berpotensi dia riya, berpotensi dia sum'ah, berpotensi dia ujub. Maka kalau lihat Ustaz itu doakan Ustaznya, Allah berilah Ustazku keikhlasan, gitu. Parang jari Ustaz teduk-teduk daerah dosa, belian dia dosa. Kadang-kadang kalau nggak bisa menjaga keikhlasan, betul tidak? Itu baru hati, belum materi yang disampaikan. Kalau yang disampaikan hadis palsu, tambah belik lagi dosanya. Ayo. Jadi kesimpulannya kita semua punya dosa. Apa yang harus kita muhasabah? Ini saya tutup jemaah, saya tutup. 5 menit selesai. Apa yang harus kita muhasabah? 1. Muhasabah kewajiban kita menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kewajiban saya ya? 1, saya wajib sholat 5 waktu. Yang laki berjamaah di masjid. Sudah nggak kita kerjakan itu? Kalau belum ya, mari kita usahakan. Usahakan latihan berjamaah di masjid 5 waktu. Yang laki. Apalagi kewajiban kita? Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, wajib didik istri, wajib didik anak kita. Maka di akhirat itu, yauma yafirul mar'u min akhi, manusia itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa akhi, wa sahibatihi wa banih,
Lari dari istri dan anaknya. Kenapa kita lari dari istri anak kita? Karena semua nagih di akhirat. Istri nagih, anak nagih. Allah, memang bapak ini yang ngisi pengajian di kampus lagu. Nah, waliyazubillah lagu aja itu yang kita parap nanti. Ya memang dia yang pihak pengajian lagu. Saya pasang foto di Facebook, aurat saya dilihat orang satu dunia di TikTok. Sekarang saya disiksa di akhirat karena bapak nggak ngasih tahu saya. Bapak yang beliin saya HP, nggak dia didik saya. Lari kita nggak mau ditagih. Lari dari orang tua karena orang tua punya hak, nggak kita berikan. Kewajiban kita kepada orang tua nggak kita tunaikan, nagih di akhirat. Kewajiban kita kepada anak istri nggak kita berikan, nagih di akhirat. Kalau nagih di akhirat mau bayar pakai apa? Pakai ATM. ATM gaji kita aja nggak bisa pakai transfer Pak Rektor. Itu kalau di akhirat tuh nggak bisa bayar pakai uang. Bayarnya pakai pahala. Pahala kita diambil, dipotong ya. Itu dipakai buat bayar orang-orang itu. Introspeksi di dunia ini, introspeksi, mumpung awal tahun ini, introspeksi. Kewajiban kita bayar hutang. Yang kedua, yang terakhir ya, introspeksi hal-hal haram yang kita lakukan. Inna sam'a, sesungguhnya kita ganti ini pendengaran, nah, ini dimintai pertanggungjawaban. Wal basor, penglihatan dimintai pertanggungjawaban. Wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, dimintai pertanggungjawaban. Satu, as-sam'a, nah, pendengaran kita ditanya di akhirat nanti. Kebanyakan dengar gibah atau dengar kajian, ditanya ini di akhirat nanti. Telinga ini ya, telinga ini. Wal basor, mata kita, tanya satu ke satu. Ini mata kita ini ya. Saya tanya jemaah, kalau satu hari mata kita melakukan satu dosa, berarti setahun dosa mata kita berapa? Berapa Pak Dokter? 365. Itu kalau satu hari satu dosa. Kali umur kita, kali 10 tahun berapa? 365 kali 10 berapa? 3.000-an. Nah, berarti 3.000 dosa mata. Kalau satu hari satu dosa loh. Baru mata nih. Ada yang satu hari matanya satu dosa? Angkat tangan. Wah, nggak ada yang angkat tangan. Berarti banyak dosa matanya nih. Banyak dosa matanya. Begitu cara kita introspeksi diri. Wal fuad, dosa hati lagi, hati. Riak-riak dalam hati kita ini, ya, demen tajum-majum. Sum'ah dalam diri kita, ujub dalam diri kita, berharap kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Hati kita hasad sama orang. Hati ini juga ditanya di akhirat. Enggak cuma mata, hati pun dimintai pertanggungjawaban. Hatimu ini ikhlas atau tidak? Hatimu tawakal sama Allah atau tidak? Hatimu berharap kepada Allah atau mencari ridho manusia? Ditanya semua, hisab diri kita. Hisab diri kita. Sibuk hisab diri kita. Enggak sempat hisab orang lain. Enggak sempat. Aib diri aja banyak sekali. Aib diri kita banyak sekali. Lakukan itu di sepertiga malam terakhir. Bangun jam 2 malam, bangun jam 3 malam, ambil air wudu, sholat, hisab diri kita. Allah, dosa mataku ya Allah, dosa telingaku ya Allah, dosa hatiku ya Allah. Sangat banyak dosaku ya Allah, sangat besar dosaku ya Allah. Namun hamba yakin ampunanmu lebih besar dari dosaku ya Allah. Ampuni diriku ini ya Allah. Menangis kita minta ampun untuk diri kita. Terbayang lagi dosa teman-teman kita, mintakan ampunan untuk teman-teman kita. Begitu cara kita bersaudara.
saling mintakan ampun kepada Allah, baru kita selamat dunia akhirat. Setuju tidak? Cukup? Cukup. Nggak usah panjang-panjang, meskipun sudah panjang ini. Nanti berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang pengurusan jenazah ya, insya Allah ya. Pengurusan jenazah itu ada, saya punya videonya ya. Detik-detik ketika meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi itu, kita bisikin dia la ilaha illallah ya kan? Kemudian ketika meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Kita tutup semua badannya, termasuk kepalanya ya. Kemudian setelah itu bagaimana cara memandikan? Memandikannya itu bagaimana? Kita bersihkan dulu, kemudian kita wudukan dulu, kemudian mandikan yang kanan dulu baru kiri. Kemudian bagaimana cara mengkapani? Ya, itu saya insya Allah akan bawa kain kapan asli itu. Siapin mayatnya saja, mayat-mayatan, ya bonekanya juga saya punya di rumah. Itu. Nanti kemudian saya praktekkan insya Allah ini insya Allah. Baru kita tes satu-satu. Setelah itu langsung kita bentuk ya tim pengurusan jenazah. Keren, umat nggak apa-apa, bagus. Jadi kalau ada yang meninggal ya silahkan, siapa yang duluan, saya belum berani dulu ini. Kita sudah punya tim ya, punya tim gitu. Punya tim, ya kita punya ambulan, kita punya ya, mulai dari pemandian, sampai ke pemakaman gitu. Lengkap, kita punya tim insyaallah. Bila perlu kita beli tanah pemakaman, karena sudah padat di sini, itu udah padat. Ada rencana dari dulu, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.